Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2024 korban ataupun pelapor yang juga sebagai korban seorang selebgram atas nama RY atau dikenal dengan Ria Ricis melaporkan dugaan tindak pidana di bidang ITE terkait dengan pengancaman yang diterima oleh yang bersangkutan, dan itu disampaikan ke manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban dari dua nomor HP yang melakukan atau yang juga melakukan pengancaman terhadap pelapor ataupun korban ini. Setelah dilakukan laporan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian tim penyidik dari Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tidak terjadi dan menemukan tersangkanya. Dan pada tanggal 10 Juni 2024, pada hari Senin di pukul 01.20 dini hari, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP di rumahnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan kemudian dibawa ke Mako ataupun kantor tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan beberapa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, diantaranya adalah satu unit handphone merek Oppo A5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka AP untuk melakukan pengancaman melalui media elektronik dengan satu unit SIM card-nya, kemudian satu buah SIM card juga. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui dua nomor HP ya, dengan satu unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap 3 akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP, baik itu akun IG dengan nama pengguna @moanalisius, kemudian akun Twitter dengan nama pengguna @haobatmesis, kemudian akun TikTok dengan nama pengguna Reunion 4. Juga kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 3 buah akun email, ya, email milik tersangka AP. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka AP, yang pertama adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2, junto pasal 46 dan atau pasal 32, pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Di mana untuk pasal 28B adalah terkait dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, kemudian mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi pengancaman, ya, pengancaman akan pencemaran ataupun membuka rahasia, agar korbannya memberikan sesuatu terhadap targetnya. Kemudian pasal 30 ayat 2 itu terkait dengan peretasan secara ilegal dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian pasal 32 ayat 1 ayat 2 terkait dengan tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, melakukan mengubah, menambahkan ataupun mengurangi ataupun mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik milik orang lain, seperti itu. Ya, terhadap tersangka AP sendiri, pasca dilakukan upaya paksa penangkapan, kemudian dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka AP. Dan pada pukul 20.00 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, tersangka AP kemudian dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Pak, sudah diketahui motif ataupun adanya hubungan antara terlapor dan juga korban? Jadi sementara ini untuk motif daripada tersangka AP dalam melakukan tindak pidana terjadi, yaitu berupa pengancaman terhadap pelapor atau dalam hal ini korban sendiri, itu sementara ini adalah motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah ekonomi, di mana untuk tersangka AP ini modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri, dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman, ya, pengancaman melalui media elektronik kepada korbannya, yang dilakukan itu melalui perantara manajer ataupun asisten korban untuk meminta korbannya memberikan uang sebesar 300 juta rupiah terhadap tersangka. Adapun untuk uang yang diminta oleh tersangka AP terhadap korbannya ini belum sempat diberikan, namun kemudian tersangka ini baru pada batasan mengakses secara ilegal sistem elektronik milik korban ini yang berisi informasi maupun dokumen elektronik milik korban, kemudian diupload di 3 akun medsos milik tersangka AP, baik itu IG maupun Twitter termasuk TikTok. Dan kemudian tersangka melakukan screenshot terhadap 3 akun yang dibuat oleh tersangka AP ini, yang dibuat private, kemudian dikirimkan kepada manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban ini untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk memberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Alasan memilihnya Ria Ricis kenapa Pak? Apakah dia hatersnya Ria Ricis atau emang random? Gimana? Alasan memilih Ria Ricis sebagai Nah, ini penyidikan masih terus berlangsung, rekan-rekan sekalian. Nanti akan kita update perkembangannya. Namun tentu saat ini motif dari tersangka AP untuk melakukan pengancaman ini, peretasan kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman terhadap korban ini, sementara ini motifnya adalah ekonomi. Dokumen apa Pak yang diancamnya Pak? Dokumen apa? Ya, berupa foto maupun video, ya, berupa foto ataupun video yang merupakan informasi atau dokumen elektronik pribadi milik saudara RY dalam ini adalah pelapor ataupun korbannya sendiri atau yang dikenal dengan Ria Ricis, ya.